Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam Aba Podcast kali ini. Dan kita kedatangan tamu yang spesial, kedatangan tamu yang luar biasa ya. Beliau adalah Bapak Dennis Ginanjar. Ya, beliau salah satu kerja Tuhan yang giat ya di dalam kegerakan pria. Dan kali ini kita ingin mendengar kesaksian dari beliau, apa saja yang beliau bagikan, apa saja yang beliau dapatkan di dalam kegerakan pria. Dan saya yakin kita akan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dari podcast kita kali ini. Bagaimana kabarnya Pak Dennis kali ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa Pak Han. Luar biasa ya. Nah, kali ini kita dan mungkin saudara-saudara kita yang lain ingin mendengar apa sih sebetulnya yang menggerakkan Pak Dennis sehingga Pak Dennis terlibat di dalam kegerakan pria ya, khususnya akhir-akhir ini. Nah, bisa disampaikan sehingga saudara-saudara kita yang lain pun pasti dapat mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Pak Dennis. Ya, sebelumnya shalom saudaraku. Ya, saya senang bersyukur hari ini ada di tempat ini ya bersama dengan Pak Han. Ya, saya sebelumnya ingin bercerita bagaimana pertama saya ada dalam kegerakan pemuritan pria ya. Saya ingat itu pada waktu tahun 2005 ya, saya diajak oleh famili saya untuk ikut satu camp pria. Waktu itu saya sudah bertobat ya, saya udah hidup baiklah menurut sudah jadi orang percaya ya istilahnya ya. Menurut ukuran dunia ini saya baiklah, saya sudah nggak minum-minum, saya udah nggak ngerokok ya, pokoknya setiap minggu saya beribadah, bahkan saya sudah menjadi pengurus di gereja. Kerja di gereja ya. Akhirnya saya ikut kegerakan camp pria itu, dan ternyata ketika di camp itu saya kaget ya. Ya, kagetnya kenapa? Karena di camp itu saya baru tahu ya, di sana dibukakan perihal kehidupan seorang pria ya. Jadi hal-hal detail aplikasi kehidupan pria itu sehari-hari. Nah, di mana di gereja saya tidak mendapati hal-hal aplikasi, hal-hal detail tentang kehidupan seorang pria. Tetapi di camp itu, di pemuritan pria itu saya mendapati aplikasi tentang bagaimana pria hidup menurut firman Tuhan. Gitu. Iya. Nah, jadi saya akal budi saya, pemikiran saya diubahkan, dan mulai saat itu saya baru bisa melakukan, baru bisa belajar ya, mengaplikasikan apa yang saya dapat ya. Jadi contoh di dalam rumah tangga itu, dulu saya berpikir pria itu tidak lakukan apa-apa. Jadi pria itu hanya memimpin ya, hanya bekerja, mengatur artinya menyuruh istri, gitu ya, menyuruh istri yang bekerja gitu. Istri pokoknya disuruh ini itu gitu ya. Tetapi ketika saya tahu kebenarannya, ternyata nggak seperti itu, dan saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Memang perubahan itu nggak sekaligus, tidak terjadi secara langsung gitu. Gitu. Jadi setahap demi setahap. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan saya boleh terus hidup di dalam pemuritan pria ini, nah sampai hari ini. Dan saya melihat memang cara pikir saya itu sangat berbeda dengan cara pikir saya dahulu gitu ya. Jadi sekarang cara memimpin saya itu saya melakukannya ya. Jadi umpama saya ingin istri saya melayani saya mulai dengan saya melayani lebih dahulu gitu. Terlebih dulu melayani sebelum dilayani. Betul ya. Jadi ketika saya lakukan itu, ternyata itu otomatis
istri hormat dan tunduk. Jadi nggak perlu saya, ayo harus hormat, harus tunduk sama suami. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Tetapi ketika saya lakukan bagian saya menghormati dia, saya mengasihi dia, itu otomatis istri tunduk kepada suami gitu. Pak. Nah yang kedua adalah bagaimana ya, mengapa pria-pria perlu untuk mengikuti pemuritan, atau mengapa pria-pria perlu untuk dipulihkan seperti tadi cerita Pak Denis ya, yang dulu merasa bahwa saya sudah jadi orang percaya, saya sudah jadi orang Kristen, saya bahkan sudah melayani gereja, tetapi kenapa masih perlu ikut lagi gitu ya? Bukankah banyak yang sudah diajarkan begitu? Boleh Pak bisa disampaikan juga? Ya, jadi kenapa pria-pria itu harus ikut dalam pemuritan ya? Jadi memang ketika kita ada dalam pemuritan pria itu, di pemuritan itu kita bisa bercerita tentang sosok pria, kehidupan pria ya. Kita bisa terbuka. Nah, kalau umpama di gereja kan kita nggak bisa terlalu terbuka, ya kan? Ada hal-hal yang mesti kita jaga lah, ya kan? Karena ada wanita, ada yang lain lah ya. Tetapi ketika di pria itu kita bisa saling berbagi. Aplikasi kehidupan di rumah itu kita bisa share dengan lebih leluasa, terbuka gitu. Karena ya masalah pria ya mungkin saja juga punya masalah yang sama ya, pria-pria begitu gitu. Ya. Jadi memang pemuritan pria itu harus ada di dalam pemuritan. Pria itu nggak bisa hidup sendiri. Pria itu sebenarnya sosok yang rapuh, kelihatannya maco, tetapi biasanya sering ngaco, Pak. Nah, gitu ya. Dia maco di luar, tetapi sering ngaco di rumah, Pak. Gitu. Itu pengalaman pribadi atau bukan ya, Pak? Ya, pengalaman saya juga, Pak. Gitu. Dan saya percaya itu banyak pria seperti itu. Ya, jadi di gereja sepertinya baik, tetapi keluarganya itu tidak merasakan dampak dari sosok pria yang diharapkan di keluarga gitu, Pak. Jadi sangat perlu pria hidup di dalam pemuritan ya, perlu ada teman, perlu ada komunitas yang bisa saling berbagi ya. Saya ada di komunitas di pemuritan bukan berarti sudah sempurna, masih banyak hal-hal yang harus saya terus perbaiki. Dan ketika saya ada di pemuritan, ada teman-teman yang minimal mendoakan saya. Ya, ketika bercakap-cakap, saya pasti mendapatkan sesuatu. Oh, dia sudah lakukan itu. Saya coba belajar lakukan. Gitu. Jadi setiap pria itu pasti ada kekuatannya. Nah, kekuatannya itu saya coba aplikasikan. Umpama contoh, saya ini tipe pria yang kurang romantis lah. Ya, jadi pria yang yang kurang humoris gitu. Tapi ketika saya ada di komunitas, saya melihat ternyata ada pria-pria yang bisa humoris, dia romantis ya. Ketika ada bersama-sama, dia telepon istrinya, dia bilang I love you, ya kan. Dia ya berkata romantis lah. Dan saya melihat itu dan saya coba aplikasikan, saya coba kepada istri saya. Memang pertama tidak canggung lah, ya kan? Karena nggak biasa. Iya, nggak biasa. Kan? Nggak biasa. Tetapi ternyata ketika saya lakukan, saya tanya istri saya suka. Senang, gitu, senang gitu. Karena wanita suka kata-kata yang indah. Ya. Apalagi kalau yang menyampaikan adalah suaminya. Gitu. Dan dia lihat ketulusan kita ketika kita sampaikan berkali-kali, berulang-ulang, kan dia, oh ini bukannya sekedar gombal ya, tetapi memang ada niat ya untuk untuk membangun hubungan dengan istri gitu. Jadi kedepannya semakin baik. Nah, saya dapati ketika saya ada di pemuritan pria gitu. Jadi saya bisa belajar ya hal seperti kelihatannya sederhana tapi sangat berdampak buat keluarga gitu. Iya. Apalagi
Apalagi dulu saya tipe orang yang keras, suka pemarah, gampang marah gitu. Dan saya juga belajar, teman saya kenapa bisa sabar gitu. Kalau dulu lebih sangar mungkin ya daripada ini sendiri gitu, Iya, kan? tapi mereka berubah gitu. Nah, itu terus kan belajar kan. Dan itulah salah satu kita harus ada di dalam pemuritan pria, Pak. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi, nah ini baru langkah awal sih ya, kita ingin mendengar apa sih itu pemuritan pria, apa itu kegerakan pria, dan apa nih harapan dari Pak Denis ya untuk saudara-saudara kita ya yang menyaksikan podcast ini. Apakah ayo ikut kegerakan pria, karena memang kegerakan pria ini pasti akan mengubah hidup banyak pria, dan jika pria-pria dipulihkan maka keluarga pun pasti akan mengalami pemulihan juga. Ya, pastinya harapan saya buat setiap pria-pria untuk hidup di dalam pemuritan. Ya, apalagi kita tahu hari-hari ini bukan semakin baik, ya. Hari-hari ini semakin jahat. Kita sangat mudah terpengaruh dengan media sosial, ya, dengan pornografi, ya, dengan hal-hal yang negatif. Nah, kita tinggal buka gadget, tinggal buka HP, klik begitu aja. Iya, kita bisa langsung tergoda dan jatuh dalam dosa gitu. Jadi sangat penting kita hidup dalam komunitas di dalam pemuritan pria ini supaya apa? Kita semakin hari semakin diperbaharui dan kita dijagai. Nah, saya melihat kenapa pria-pria terhilang itu dimulai ketika pria-pria itu nggak tinggal di dalam komunitas. Dia lari ketika ada masalah, dia lari, ya dengan alasan apapun dia menghilang. Pelampiasan di tempat lain. Ya, alasan sibuk bekerja lah. Padahal kita bisa memanage, kita bisa mengatur waktu. Bagaimana kita bisa bertemu mungkin melalui telepon, tetapi ya banyak pria nggak kuat, ya nggak tahan, dia lari, akhirnya hilang, ya akhirnya jatuh dan keluarganya hancur. Keluarga hancur itu tidak sekaligus, ya pelan-pelan dimulai ketika pria tidak mau berkomunitas seperti itu. Jadi pesan spesifik apa nih untuk para pria? Jadi para pria, terutama pria di gereja, ya di Abalop Cikarang, para guru-guru sekolah tunas bangsa, kita akan memulai pemuritan. Kita akan mulai fellowship bersama tanggal 14 Mei 2022, ya jam 10 pagi. Nah, saya berharap teman-teman pria, bapak-bapak bisa mulai kita sama-sama meluangkan waktu ya, kita ikut pemuritan ini, dan itu sangat berdampak. Saya percaya teman-teman pria ingin keluarganya semakin hari semakin baik, ya dipulihkan Tuhan, ya dimulai dari kita sebagai seorang pria. Jadi pastikan ya teman-teman ya bisa mengikuti pemuritan pria, dan saya percaya kita juga bisa jadi berkat buat keluarga kita, dan sesudah itu kita juga bisa menjadi berkat buat pria-pria yang ada sekitar kita. Haleluya, luar biasa. Jadi mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi sudah disampaikan bagaimana perlunya kita ikut di dalam pemuritan pria, di dalam kegerakan pria, karena disitulah Allah akan bekerja. Ya, sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Saya percaya kita akan mendengar banyak kesaksian, banyak firman Tuhan yang akan kita disampaikan, dan pasti itu akan membangun kerohanian kita, sehingga semakin hari semakin kehidupan kita para pria semakin dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita para pria. 1, 2, 3. Yes.